diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tengah berjalan ke sebuah atap gedung. Entah apa tujuannya ke sana sejauh ini masih belum diketahui. Yang pasti, pria yang diketahui bernama Jeung ini hanya berdiri di atas gedung sambil mengingat ucapan seorang dokter yang baru ia temui kemarin. Oh iya, kita ganti nama aslinya saja ya, lebih keren soalnya. Faktanya, Andy Lau ini mengidap sebuah penyakit kanker yang sudah memasuki tahap stadium akhir dan saat ini umurnya hanya menyisakan 4 minggu saja, dan untuk menjalani kehidupan sehari-hari pun ia harus mengkonsumsi obat resep dari dokter untuk meredam rasa sakitnya ketika kumat. Dan inilah Running Out of Time. Adegan berpindah ke sebuah bank tak jauh dari tempat Andy Lau tadi, di mana saat ini tengah terjadi sebuah perampokan di bank tersebut dan nampak terlihat semua polisi sedang sibuk menyusun strategi agar bisa masuk ke dalam lalu menyelamatkan para sandera. Ini adalah Inspektur Ho dan seniornya Inspektur Wong. Pada tahap ini, Inspektur Ho cukup kesal dengan seniornya karena seniornya melakukan negosiasi kepada para perampok tanpa menunggu dirinya terlebih dahulu, di mana Inspektur Ho langsung bergerak cepat dengan menganalisa isi rekaman antara seniornya dengan para perampok, lalu tanpa ragu-ragu masuk ke dalam bank tersebut sendirian untuk menipu kembali para perampok tersebut, dan bermodalkan walkie-talkie yang dimilikinya, Inspektur Ho berhasil menjebak para perampok untuk mengakui identitasnya. Keadaan menyudutkan tersebut membuat kedua perampok merasa takut untuk kemudian Inspektur Ho terus menyudutkannya kembali. Tapi tiba-tiba kedua perampok tersebut ditembak oleh salah seorang sandera yang ternyata adalah polisi. Dan itu cukup membuat Inspektur Ho yang jenius bertanya-tanya tentang keberadaannya. Menaruh rasa kecurigaan, Inspektur Ho berpura-pura mengobrol dengan salah satu perampok untuk memancing polisi tersebut, dan ternyata benar, polisi itu adalah dalang di balik perampokan ini. Dan di sini nih yang paling keren, Inspektur Ho tidak menangkap polisi tersebut, tapi membuat mentalnya jatuh sampai akhirnya polisi tersebut memutuskan untuk bunuh diri, dan itu sumpah sih keren caranya mengintimidasi. Keesokan harinya, kita dibawa ke tempat tinggal Andy Lau dan ada satu hal yang cukup menarik di sini. Andy Lau rupanya menyimpan banyak sekali foto serta biodata Inspektur Ho yang entah untuk apa itu, tapi jika dilihat dari kondisi tempat Andy Lau tinggal, nampaknya ia memiliki rencana yang akan melibatkan Inspektur Ho nanti. Siang harinya, Lau mendatangi perusahaan finansial atau gedung yang Lau naiki di scene awal tadi, yang mana tujuannya kemari adalah untuk merampok. Tapi uniknya, Lau hanya mengambil sebuah berlian lalu mengembalikan uang tersebut kepada si manajer, dan setelah itu ia justru mengobservasi gedung tersebut untuk menuju gedung keamanan yang menyimpan sebuah berangkas. Dan yang lebih kerennya lagi, semua ini ia lakukan hanya untuk memancing kedatangan Inspektur Ho, dan itu cukup membuat kita semua semakin dibuat bertanya-tanya. Entah apa yang sedang direncanakan Lau dan permainan seperti apa yang diinginkannya, sejauh ini Inspektur Ho masih dibuat bertanya-tanya. Tapi setelah menantang Inspektur Ho, Lau langsung menembak manajer perusahaan finansial tersebut, dan Lau mengancam mereka semua dengan sebuah bom yang sudah ia pasang sebelumnya. Di sini sebenarnya Inspektur Ho tidak mempercayai ancaman yang diberikan Lau, tetapi seniornya terus saja mengelak hingga saat Lau berhasil kabur, barulah si senior terdiam karena apa yang dikatakan Inspektur Ho ternyata adalah benar.
Inspektur Ho yang paham bahwa serangan Lau hanya untuk mengalihkan perhatian saja, dengan cepat pergi menuju keluar gedung lalu memanfaatkan instingnya yang luar biasa tersebut untuk mencari Lau. Dan lewat menyamar sebagai seorang supir taksi, Inspektur Ho berhasil memancing Andy Lau masuk untuk kemudian akan membawanya ke kantor polisi. 接下来哪里啊？码头。去哪儿？ 最近的警局。 Akan tetapi rupanya, Lau ini lebih jenius dari yang dibayangkan, dan dari sinilah awal permainan dimulai, di mana jika Inspektur Ho berhasil membawanya ke kantor polisi, Inspektur Ho dinyatakan sebagai pemenangnya. 我数3下就开枪。Dalam perjalanan pulang, Andy Lau dibuat sedikit berpikir karena perjalanannya terhadang oleh sweeping polisi yang mencarinya. Dan Andy Lau yang paham sebagian polisi belum mengetahui wajahnya, langsung menempel salah satu penumpang untuk mengecoh para polisi tersebut. Dan uniknya, cara itu berhasil membuatnya lolos. 看过来。 Bergeser sementara dari polemik mereka berdua, kita dibawa pada sebuah transaksi permata antara si John dengan si pemilik, di mana si John mengundang salah seorang temannya yang bernama Peter untuk mengecek keaslian permata tersebut. Dan setelah tahu hasilnya, John memilih tidak membayar untuk kemudian membunuh si pemilik. Untuk mencari informasi lebih lanjut, Inspektur Ho kembali menemui manajer perusahaan keuangan lalu bertanya beberapa hal kepadanya. Dan di saat itu, Inspektur Ho tak sengaja melihat John serta anak buahnya, dan Inspektur Ho sedikit menaruh kecurigaan kepada mereka lalu memutuskan melihat lebih dekat lagi. Tapi rasa penasarannya itu tidak bisa terjawab langsung karena ia dihadang oleh salah satu anak buah John. Oh iya, sedikit informasi tambahan nih, biar gak salah paham. Di dalam gedung ini ada dua perusahaan, perusahaan finansial sama perusahaan si John. Mereka satu atap, cuman lain perusahaan. Lanjut. 有没有见过可疑的人物啊？ 你同事来问过8000多次了。 我要去厕所啊！ Kembali ke Andy Lau. Di sini kita akhirnya mengetahui bahwa tujuan Lau mengintip ruangan berangkas di perusahaan si John tempo hari ialah untuk memasang CCTV, dan sudah bisa ditarik kesimpulan Lau ini pasti mengincar permata si John. Alasannya apa? Sabar, kita akan ketahui nanti. Sementara itu, di kantor polisi, Inspektur Ho mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk paling tidak bisa membantu berpikir tentang apa sebenarnya yang diinginkan Lau terhadap dirinya. Tetapi sayangnya, mereka semua juga tidak paham untuk kemudian rapat ditutup dengan tidak adanya jawaban. Dan pada saat Inspektur Ho hendak pulang, ia mendapat sebuah kiriman paket berupa baut yang seperti kita tahu itu dikirim dari Andy Lau. Di luar permasalahan dengan Andy Lau, Inspektur Ho rupanya juga penasaran terhadap perusahaan si John. Dan untuk menjawab rasa penasarannya itu, ia meminta data-data dari seorang Interpol yang juga temannya. Di mana saat melihat isinya, Inspektur Ho mendapati adanya Peter dan ia terkejut karena ternyata Peter ada di Inggris, sedangkan ia pernah melihatnya saat memfoto dirinya sewaktu terjadi perampokan di bank tempo hari. Jelas, data tersebut semakin membuatnya penasaran untuk kemudian tanpa pikir panjang, ia pun langsung mendatangi perusahaan si John. Tapi sialnya, ia mendapat sedikit masalah karena tidak diizinkan masuk oleh seniornya, di mana akhirnya Inspektur Ho pun memilih mengalihkan perhatian penjaga untuk memaksa masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, ia menggunakan serbuk susu tersebut untuk membuka pintunya. Lalu saat tengah mengobservasi ruangan itu, ia menemukan lubang atap yang bautnya hilang satu. Dan karena ini berkaitan dengan baut yang ia pegang, ia pun memutuskan naik ke atas sampai menemukan ruangan yang sudah dipasangi CCTV oleh Andy Lau. Dan dari sinilah ia baru menyadari ini semua adalah perbuatan Andy Lau, karena tujuan Andy Lau melakukan ini untuk mengalihkan perhatian para penjaga agar ia bisa mengambil permata tersebut. Sampai sini sudah jelas kenapa Andy Lau memilih Inspektur Ho untuk dijadikan umpan. Jawabannya, selain dia susah ditangkap,
dia juga orang yang jenius itu. 挺上镜的。老板，公司出事了。宝石还在不在？带着箱子15分钟后在停车场等我。 Terjadi kejar-kejaran antara Inspektur Ho dengan si anak buah si John, di mana Andy Lau mencoba membantunya dengan mengarahkan ke pintu darurat, tapi ternyata pintu tersebut justru membunyikan alarm yang alias Inspektur Ho lagi-lagi dikerjai. Dan saat semua anak buah John tertuju pada Inspektur Ho, disitulah Andy Lau mulai beraksi dengan menyamar menjadi si John, lalu menunggu anak buah John yang membawa permatanya di tempat parkir untuk kemudian mengambilnya. Laoban, 谢谢。追！追！ Setelah itu, aksi baku tembak pun terjadi dan kondisi ini memaksa mereka berdua untuk bekerja sama, di mana lewat cara mengorbankan satu mobil yang tangkinya bocor, mereka berdua berhasil melarikan diri dan kini mereka berada dalam satu mobil yang sama. Masih seperti aturan di awal permainan, jika Inspektur Ho mampu membawa Lau ke kantor polisi, dia akan menjadi pemenangnya. Dan berhubung kali ini Inspektur Ho yang memegang pistol, Lau pun terpaksa menggunakan cara ekstrim untuk bisa kabur, yaitu dengan cara menabrakkan mobilnya ke tembok. Usai keadaannya membaik, Inspektur Ho langsung disambut seniornya yang menemukan obat Lau, lalu malah menganggap obat tersebut adalah milik Inspektur Ho. Dan dari sini si senior tidak mau lagi menyalahkan juniornya tersebut karena menganggap umur juniornya tidak lama lagi, dimana saat dalam keadaan haru tersebut, tak lama kemudian si Interpol datang membawa informasi baru dan informasi yang dibawanya cukup membuat Inspektur Ho terkejut karena rupanya Peter sudah meninggal sejak 1 tahun yang lalu. Faktanya Peter ini adalah ayah dari Andy Lau dan di sini akhirnya terkuaklah sebuah fakta bahwa tujuan Lau merampok John ialah karena ingin balas dendam atas kematian ayahnya, di mana rupanya ayahnya mati karena mengalami sebuah penyakit yang didasari atas perbuatan si John. Dan jangan tanya kronologinya karena juga tidak dijelaskan. Yang pasti sampai sini kalian harusnya sudah bisa menebak siapa Peter yang dilihat oleh Inspektur Ho tempo hari dan yang menyamar pada saat transaksi John tempo hari. Ya, benar banget. Dia adalah Andy Lau. Cerdas sekali, bukan? 老板，收到一份速递。 Belum puas hanya mendapatkan permatanya saja, Andy Lau membuat kesepakatan untuk mendapatkan uang besar dengan mengajak John bertransaksi, di mana ia kali ini meyakinkan Inspektur Ho untuk membantunya karena lagi pula John juga merupakan incaran Interpol sejak lama. Dan meskipun awalnya menolak karena memiliki kesempatan untuk menangkap dirinya, pada akhirnya Inspektur Ho pun bersedia hanya karena ia dibilang cemen, tidak mampu mengalahkannya sampai waktu permainan selesai. 今天呢也是我骗你来的，让我再耍你啊！ Ketika menaiki bis pulang, ia bertemu kembali dengan si wanita dan lagi-lagi terjadi hal yang sama seperti tempo hari, di mana kali ini si wanitalah yang tanpa disuruh sudah melakukan sendiri dan kali ini mereka bisa lolos dengan mudah karena polisi tersebut hanya ingin menilang si sopir yang ugal-ugalan di jalan. Karena sudah 2 kali bertemu, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melanjutkan obrolan di sebuah kafe, di mana saat baru saja memulai, penyakit Lau kambuh yang menyebabkan ia muntah darah, dan Lau pun memutuskan untuk pergi saat itu juga.
Tibalah hari di mana transaksi akan segera dimulai. Lokasi tersebut sudah dipenuhi polisi dan Inspektur Ho sendiri kali ini berperan sebagai perwakilan Peter yang akan melakukan transaksi. Lalu tak lama muncullah Andy Lau yang menyamar sebagai wanita dan membawa barangnya. Dan tibanya transaksi dimulai. Inspektur Ho tanpa membuang-buang waktu langsung meminta diambilkan uangnya terlebih dahulu jika ingin permatanya diberikan. Nah, pas banget. John meminta Lau yang mengambil uangnya dan jelas momen tersebut dimanfaatkan Lau untuk membawa kabur uangnya. Lalu yang terjadi selanjutnya? 石先生，彼得叫我来交易。 Ya, Andy Lau datang dengan penampilan aslinya, lalu ia mengaku bahwa ialah orang yang disuruh Peter untuk bertransaksi, di mana mereka sengaja berebut barang yang palsu untuk memancing agar John merebutnya. Dan benar saja, cara itu berhasil, lalu seketika itu polisi langsung menyergapnya. Kenapa disergap? Karena barang yang berada di tas tersebut adalah mutiara yang diambil Andy Lau sewaktu di perusahaan finansial, dan secara tidak langsung, John dituduh sebagai penada atas pencurian mutiara tersebut. Sempat berhasil kabur, kali ini Inspektur Ho menggunakan anak buahnya untuk mengepung Andy Lau dan masih sama dengan peraturan di game awal. Jika Andy Lau berhasil dibawa ke kantor polisi, Andy Lau dinyatakan kalah. Tapi sekali lagi, Andy Lau jauh lebih jenius dari Inspektur Ho karena ia sudah menyiapkan bom untuk mengancam Inspektur Ho. 真的，不信。大家别跟得太紧。 我车上有炸弹。 Lebih gokilnya lagi, ketika bom itu hendak meledak, ternyata lagi-lagi itu hanyalah bom palsu dan Lau juga tidaklah mati. Dan entah karena sudah lelah atau bagaimana, Inspektur Ho justru membiarkannya pergi begitu saja, yang itu mengartikan Andy Lau lah pemenang di game ini. Di scene akhir, uang yang didapatkan Andy Lau dari John disumbangkan ke Yayasan Kanker atas nama Inspektur Ho, dan film ditutup dengan tak sengajanya Inspektur Ho bertemu si wanita yang sudah mengenakan kalung permata milik Andy Lau. 这宝石很漂亮啊，在哪儿买的？男朋友送的，很久没有见过他了。好好保留吧，说不定他突然出现。 Tamat.